Dani adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan sejarah Islam. Ia sedang menyusun skripsi tentang pesantren-pesantren tua di Nusantara. Suatu hari, Dani menerima amplop tua tanpa pengirim. Hanya bertuliskan Al-Z-I-N-U-N, pesantren terakhir. Kau harus datang. Di dalamnya ada peta tua yang menunjukkan lokasi sebuah pesantren di desa. Karangsela desa yang bahkan tak ditemukan di Google Maps. Meski ragu, Dani yang haus akan pengetahuan dan misteri berangkat ke sana. Sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya. Setelah menempuh perjalanan panjang ke daerah pegunungan Jawa Barat, Dani turun dari angkot kecil terakhir dan harus berjalan kaki sekitar 5 km. Jalan berbatu, sunyi, sepi. Saat ia melewati gapura kayu tua menuju desa Karangsela, ia membaca tulisan yang sudah hampir pudar. Tanah ini bukan untuk yang hidup, bukan juga untuk yang mati. Sesampainya di pesantren, Dani disambut oleh Kiai Jalal, seorang lelaki tua yang wajahnya penuh keriput. Namun matanya tajam dan dalam. Suara azan mengalun samar di kejauhan. Padahal waktu belum menunjukkan maghrib. Pesantren Al-Z-I-N-U-N tampak tua dan terawat seadanya. Tidak seperti pesantren pada umumnya. Hanya ada sekitar 10 santri di sana. Semuanya laki-laki, berusia 13-20-an. Namun mereka tidak pernah bicara, tidak pernah bercanda, dan tidak pernah terlihat tidur. Dani menginap di salah satu kamar tamu. Malam itu, ia mencium bau kayu terbakar dan mendengar suara langkah di atap. Keesokan harinya, Dani bertanya pada seorang santri yang masih tampak manusiawi, bernama Rahman. Rahman hanya menjawab, kalau malam, sebaiknya tidak mendengar, tidak melihat, dan jangan pernah turun ke halaman tengah. Jam 0:15 malam, Dani terbangun karena mendengar suara azan. Tapi bukan seperti azan biasa. Suaranya lambat, berat, seperti ditarik dari dalam sumur. Lalu terdengar lagi pada pukul 3, dan terakhir saat subuh. Namun kali ini suara azannya bercampur dengan tangisan. Ketika Dani mengintip dari jendela, ia melihat para santri sedang duduk bersila di halaman. Semua dengan mata tertutup kain putih, seolah sedang menjalani ritual. Keesokan harinya, Dani bertanya pada Kiai Jalal. Sang Kiai hanya tersenyum dan berkata, azan adalah panggilan. Tak semua panggilan datang dari arah yang sama. Dani memperhatikan bahwa bangunan utama pesantren memiliki 3 lantai, tapi tidak ada satupun santri yang naik ke lantai ketiga. Tangga ke atas selalu terkunci dan ditutupi kain hitam. Suatu malam, Dani mengikuti suara pelan, suara orang mengaji dengan nada rendah. Ia mendekat ke tangga dan menyadari bahwa kain hitam itu sebenarnya menyembunyikan celah pintu kecil. Ia mengintip ke atas. Di lantai 3 ada cermin besar, sajadah, usang, dan beberapa kitab tua berserakan. Tapi yang membuat darahnya membeku di cermin itu, Dani melihat dirinya berdiri, tapi bayangannya tersenyum sendiri. Meski Dani tidak, keesokan paginya, Dani mengakses perpustakaan pesantren yang tertutup. Di sana, ia menemukan catatan tua milik Kiai pendiri pesantren, Kiai Salim Azhari. Catatan itu menyebut tentang ilmu pemisah ruh dan kitab Al-Muntahi. Kitab keempat yang dilarang dibaca siapapun. Menurut catatan, kitab itu ditulis oleh seorang ulama yang tersesat dalam tafsir. Kitab tersebut diyakini bisa membuat seseorang lepas dari tubuh tanpa mati. Dani semakin yakin ada sesuatu yang lebih dari sekadar pesantren tua di sini. Rahman diam-diam mendekati Dani dan mengajaknya ke belakang pesantren, ke sebuah sumur yang sudah disemen. Ia berkata lirih, disinilah mereka dikubur. 99 santri generasi pertama. Mereka tidak mati karena penyakit. Mereka dijadikan tumbal. Rahman ternyata anak dari seorang santri korban. Ia kembali ke sini demi mencari kebenaran dan menghentikan ritual yang masih terus berlangsung diam-dayung di lantai 3. Namun malam berikutnya, Rahman ditemukan tergantung. Lidahnya terpotong dan pada dinding dekat tubuhnya tertulis, yang membongkar
akan menyatu. Dani nekat naik ke lantai 3. Ia berhasil membuka peti kayu tua dan menemukan kitab Al-Muntahi. Saat membacanya, ruang itu terasa dingin. Cermin besar memantulkan bayangan ratusan wajah santri. Semuanya menangis. Kitab itu menjelaskan tentang pintu kembali sebuah portal menuju dimensi antara dunia dan kematian. Dani menemukan lantai kayu yang retak. Ia membongkar papan itu dan masuk ke bawah tanah. Di dalamnya, ia menemukan gerbang batu besar dengan simbol aneh. Saat membaca satu bagian ayat dalam kitab, gerbang terbuka dan Dani melihat mereka. Santri-santri tanpa mata. Kiai Salim dan tubuhnya sendiri sudah membusuk, terbaring di lantai. Di dunia bawah itu, Dani ditawari satu pilihan. Kau boleh keluar, asal kau berikan 7 nama untuk menggantikanmu. Tapi penolakannya berarti satu hal. Ia akan menjadi bagian dari dimensi itu. Arwahnya akan diserap ke dalam pintu kembali, menjadi salah satu dari yang diajarkan tanpa akhir. Cermin lantai 3 kini menampilkan Dani berdiri, membaca, menangis, tapi tak bisa keluar. Tak bisa Marty, seorang pemburu misteri YouTube bernama Rido datang ke Karangsela karena mendengar mitos tentang pesantren yang hilang dari peta. Ia menemukan bangunan tua yang masih berdiri, meski tak ada listrik atau manusia. Ia masuk, merekam setiap sudut, sampai ia naik ke lantai 3, dan di sana ia melihat cermin besar. Bayangan Dani masih berdiri, tapi kini tersenyum padanya. Rido perlahan mendekat, lalu layar kameranya bergetar. Dan Marty